Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, alhamdulillah sobat Wahyudi Mengajar, kita ketemu lagi di channel saya ini. Setelah sekian lama saya tidak upload video, terakhir streaming pada webinar series, dan ada beberapa juga yang kemarin saya ikut streaming juga ya, kerjasama Stay Widya Praja dengan Telkomsel. Oke, karena pembelajaran semester ini saya kembali dipercayakan untuk mengajar mata kuliah manajemen bank syariah. Jadi selama 1 semester ke depan sampai semester gasal ini berakhir, atau semester ganjil ini berakhir, akan banyak pemberian materi manajemen bank syariah pada channel Wahyudi Mengajar ini. Untuk pertama, insya Allah materinya materi manajemen perbankan syariah. Ini kita masuk ke pengantar terlebih dahulu, yaitu bab 1 ini bab pendahuluan. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, mohon kepada teman-teman sobat Wahyudi Mengajar, khususnya mahasiswa Setia Widya Praja Tanah Grogot semester 7 tahun ajaran tahun akademik 2020-2021 ya, mohon di subscribe karena nanti akan ada banyak pembelajaran kita melalui media video atau YouTube ini. Jadi Anda bisa saksikan pekan per pekan, minggu per minggunya materi, selain nanti kita bertemu secara virtual di Telkomsel Cloud X, juga nanti akan saya berikan materi ya tiap minggunya melalui video ini ya, agar lebih paham gitu ya, makanya saya berikan pembelajaran lewat YouTube ini. Oke, untuk yang pertama silahkan lihat di layar ya, tentang, nah ini kita masuk pendahuluan ya, pendahuluan apakah bank syariah itu ya. Oke, sebelumnya mungkin ini materi ini bagi mahasiswa yang saat ini semester 7 pernah mengambil manajemen perbankan, pasti sudah banyak Anda ketahui gitu ya, secara dasar apa sih itu bank gitu ya, apa sih pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ya. Nah, makanya di sini nanti sebenarnya alangkah baiknya jika mahasiswa yang murni semester 7 sekarang yang mengambil mata kuliah ini, karena sudah pernah mengambil di manajemen perbankan, nah nanti kita akan compare, kita akan bandingkan gitu ya, antara bank. Di manajemen perbankan itu Anda pasti banyak belajar tentang produk dari secara umum ya perbankan, dan produk dari bank konvensional. Nah, makanya kita akan bandingkan dengan produk dari bank syariah ya, karena mata kuliah saya ini kan tentang perbankan syariah gitu ya, manajemen bank syariah. Pasti saja produk dari bank syariah yang kita akan banyak bahas. Makanya di awal ini pengantarin atau pendahuluan ini kita akan ada banyak perbandingan gitu ya, perbandingan, kita bandingkan ya, apa sih bank syariah, apa sih misalnya pada bank kita bandingkan dengan bank konvensional. Nah, tadi merujuk pada pengertian Undang-Undang Nomor 10 bank usaha menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan. Jadi simpanan itu apa? Jadi ada tabungan. Apakah ada bank syariah tabungan? Ada ya. Oke, ada. Nah, nanti akan banyak penjelasan tentang produk. Kita akan bahas minggu per minggunya ya, produk dari bank syariah. Kemudian dan menyalurkan masyarakat. Nah, apakah maksudnya menyalurkannya apa? Nah, pasti sudah tahu, yaitu produk. Kalau di bank konvensional dikenal dengan nama kredit. Nah, kalau bank syariah itu tidak ada istilah kredit, ya. Jadi diganti istilahnya kredit itu dengan pembiayaan, ya. Jadi pembiayaan bukan kredit ya. Nah, atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi ada banyak
produk-produk perbankan, jasanya juga banyak. Apakah sama nggak sih produk jasa konvensional dengan syariah? Kurang lebih sama, ya. Hanya yang membedakan ada istilah-istilahnya saja. Ada istilah seperti nanti ada kafalah, ada hawalah, ada wakalah, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada banyak kita bahas ya untuk produk-produknya. Baik, nah produk bank umum mungkin secara garis besar Anda sudah banyak pelajari gitu ya. Nanti kita akan ada banyak interaktif di kelas saja untuk khusus untuk yang sobat ingin mengajar, untuk khususnya mahasiswa saya. Oke, kemudian nah bank syariah itu apa? Tentu saja kita ya, Anda kalau mendengar kata syariah berarti tentu saja syariah itu adalah sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utamanya yaitu satu, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Jelas di Islam itu riba itu dilarang ya. Nanti kita pekan depan ada membahas bab tentang riba gitu, jenis-jenis riba. Ya, riba itu seperti apa sih, contohnya bagaimana sih? Nah, nanti minggu depan kita akan banyak bahas ya. Riba ya. Riba itu kalau kita kaitkan dengan bank konvensional atau yang pernah Anda pelajari di manajemen perbankan, tentu saja ada kaitannya dengan apa? Bunga. Misalnya kalau simpan itu ada bunga, atau kalau misalnya kredit itu pasti ada bunga. Nah, sedangkan bank syariah itu bolehkah seperti itu? Kredit ada memungut bunganya? Tentu tidak boleh, karena bunga tadi mengandung riba. Kemudian melakukan kegiatan usaha dan berdagang berdasarkan peroleh keuntungan yang sah. Keuntungan sah itu nanti bergantung pada akadnya ya. Jadi di Islam, di bank syariah itu sendiri atau di secara Islam secara global gitu ya, transaksi itu nanti bergantung pada akadnya. Ada akad jual beli, ada akad sewa, ada akad kerjasama ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada memberikan zakat juga. Ya, sejarah bank syariah itu dimulai di Mesir ya, tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid Gamir An-Nagar. Kemudian untuk deklarasi pertama kalinya itu di Mekah tahun 1975, dan ditindaklanjuti oleh ada rekomendasi dari konferensi tersebut ya, konferensi di Mekah 2 tahun kemudian, berarti sekitar tahun 77 ya, lahirlah Islamic Development Bank. Nah, makanya kalau negara-negara yang memang di sana terdapat bank umum ya, bank umum syariah itu identik dengan logo IB. IB itu adalah Islamic Bank ya. Itu artinya yang menjadi ciri khas dari bank syariah. Kemudian dan setelah tadi muncul IDB, Islamic Development Bank, yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara. Jadi kalau bank syariah itu, bank Islam itu tidak hanya identik dengan negara-negara Muslim seperti Indonesia, negara-negara kawasan Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan lain sebagainya, juga oleh negara-negara yang notabene adalah negara-negara mayoritasnya itu bukan Muslim, misalnya negara-negara Eropa, Amerika Serikat, ya, itu di Inggris, di Denmark, di Amerika Serikat itu bahkan masyarakatnya gitu ya, warganya antusias untuk berpartisipasi menjadi bagian dari bank syariah atau menjadi nasabah di bank syariah. Kemudian, nah bagaimana di Indonesia itu sendiri? Indonesia itu cikal bakalnya, mungkin kalian sudah familiar sekali dengan bank syariah pertama kali di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Jadi kapan Bank Muamalat itu berdiri? Bank Muamalat itu berdiri, jadi asal mulanya ya, awal mulanya Bank Muamalat itu berdiri, itu diawali dari lokakarya ulama ya, lokakarya ulama di Cisarua, di Bogor, Cisarua Bogor, tanggal 19 sampai 20 Agustus ya, tahun 1990. Jadi ini apa namanya ya, tokoh-tokoh Islam, ulama, jadi sangat memikirkan bahwa Indonesia mayoritas Muslim, tapi kenapa tidak ada wadah bagi mereka yang misalnya bank yang memang berprinsip Islam syariah, sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi yang kebanyakan, bahkan di tahun itu banyak sekali
bank-bank umum konvensional yang berdiri. Nah, sedangkan tidak ada satupun bank syariah yang berdiri ya di waktu itu ya, tahun 1990-an ya, 90 awal gitu ya. Kemudian dari Lokakarya tahun 1990 tadi ya, jadi kan ada kekhawatiran sebagian masyarakat yang kalau menabung di bank konvensional itu kan, oh ini takut gitu ya, ada riba misalnya, takut dosa besarnya karena riba gitu ya. Nah, jadi ada perkumpulan gitu ya, Lokakarya Ulama yang membahas tentang ini, bagaimana bisa mendirikan bank Islam pertama di Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Ya, dari Lokakarya tadi 19 sampai 22 Agustus 1990, kemudian tentu harus ada payung hukum. Payung hukum ini dalam bentuk apa? Bentuk undang-undang. Nah, yang pertama kali itu undang-undang yang mengatur bahwa di dalamnya itu boleh bank, secara prinsipnya itu adalah bagi hasil, artinya bagi hasil itu tentu yang identik tadi bank syariah gitu ya, bank yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya, ada bagi hasilnya ya, ada undang-undangnya gitu ya, mengatur di situ nomor 7 tahun 1992 yang diterbitkan oleh pemerintah tentang perbankan ya. Nah, ini awal mulanya. Jadi berdasarkan Undang Nomor 7 1992, Bank Muamalat Indonesia, berdirilah Bank Muamalat Indonesia ya. Kemudian ada banyak yang lain yang mengikuti, BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kemudian ada Simpan Pinjam Baitul Mal wa Tamwil, BMT, dan 2 tahun berikutnya tahun 1990 berdiri asuransi Islam yang pertama, yaitu Syarikat Takaful Indonesia ya. Hingga 1997 itu ada berdiri Reksadana Syariah. Nah, kapan tepatnya berdiri Bank Muamalat Indonesia? Itu tanggal 24 Rabiul Tsani untuk tahun hijriahnya ya. 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah atau 1 November 1991 ini prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dari Lokakarya Ulama tadi ya, ulama-ulama, perkumpulan ulama ini berkumpul menanggapi gitu ya, masyarakat yang ingin gitu ya agar di Indonesia ini punya bank Islam gitu ya, punya bank yang berprinsip syariat Islam. Makanya berdirilah Bank Muamalat Indonesia dari 90 Lokakarya. Kemudian berdasarkan ada undang-undangnya yang mengatur bahwa di situ boleh bank Islam itu berdiri gitu ya, bank syariah itu bisa berdiri, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 7 1992. Jadi tepatnya beroperasi pada berdirinya itu 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah, tapi beroperasinya itu tahun 92 ya, 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah. Kemudian, nah, undang-undang yang mengatur tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi ada rujukan undang-undang yang bisa membuat bank syariah itu berdiri gitu ya, bisa eksis sampai sekarang. Nah, itu harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya berasal dari undang-undang. Ya, ini berarti yang menerbitkan adalah pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat ya. Undang-Undang Nomor 7 1992. Walaupun di sini secara substansialnya, isinya itu bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan. Jadi kalau istilahnya bagi hasil itu pasti kan identiknya itu adalah bank syariah, bukan identik dengan bank konvensional. Konvensional itu sendiri adalah identik dengan bunga gitu ya. Nah, ini atas dasar ini ya, hanya menyebutkan di sana prinsip bagi hasil, tapi tidak disebutkan adalah prinsip bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam. Ya, kemudian ada lagi yang menguatkan lagi gitu ya pemberaturan pemerintah selain undang-undang, itu PP Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Ini lebih menguatkan lagi, selain Undang-Undang Nomor 7 1992 ada PP Nomor 72 tahun 1992. Nah, menurut pasal 1 butir 1 PP Nomor 72 yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi ini semacam menjelaskan sedikit atau lebih menjelaskan gitu ya, dari PP 7292 terbitlah Undang-Undang 792, kemudian terbitlah PP 72 tahun 1992, lebih memperjelas lagi gitu ya, bagaimana sih maksudnya bentuk dari bank yang berdasarkan pembagian hasil. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun
Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebenarnya yang sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 1 dalam prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat. Jadi masih eksplisit, tidak terang-terangan menyebutkan bahwa syariat itu adalah syariat Islam. Ya kalau kita tahu pasti syariat itu kan pasti identik dengan syariat Islam gitu ya. Kemudian mengatur jelas bahwa bank umum dan bank pemerintah rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersama. Nah ini yang lebih mungkin yang kita perlu garis bawahi, bahwa PP nomor 7 ini lebih menegaskan bahwa bank umum dan BPR tadi, bank pemerintah rakyat tadi boleh beroperasi gitu ya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional dan sebaliknya. Jadi gini maksudnya, kalau memang di sana ada bank syariah berdiri, ada BPR syariah itu berdiri, dia tidak mencampur adukan bahwa nanti di sana dia juga menjual produk dari bank konvensional. Misalnya, oh ada juga kok produk, misalnya ditawarkan masyarakat, ada juga kok produk yang ada bunganya gitu ya, yang kalau kredit itu ada untuk bank tadi mengambil untung bunga gitu ya, atau tabungan juga bagi keuntungan bagi masyarakat itu bunga. Nah tidak boleh. Jadi kalau Islam ya harus bagi hasil gitu ya, secara pembagian keuntungannya, atau baik tabungan ataupun kredit atau pembiayaan ya istilahnya di bank syariah ya. Nah kemudian juga selain pemerintah yang mengawasi, juga ada yang namanya berdiri di situ yang mengawasi kegiatan bank syariah, namanya Badan Pengawas Syariah ya. Nanti Badan Pengawas Syariah ini kan awal mulanya ya berdasarkan PP 72 ada Badan Pengawas Syariah, walaupun sekarang itu ada yang namanya Dewan Syariah Nasional, itu langsung di bawah MUI gitu ya. Atau kalau di Bank Syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah ya, Dewan Pengawas Syariah. Kalau di internal Bank Syariah itu sendiri atau di BPR itu sendiri ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Tapi secara umum atau bahwa ada dari MUI secara nasional itu ada namanya Dewan Syariah Nasional yang mengawasi kegiatan-kegiatan dari Bank Syariah ya. Ya nanti insya Allah akan ada penjelasan sedikit dari DSN gitu ya, DPS dan DSN. Oke, kemudian ada lagi dasarnya itu seiring berjalannya waktu, kemudian kita pernah terjadi krisis tahun 98. Nah ini juga berdampak pada karena otomatis karena runtuhnya pemerintahan Orde Baru gitu ya, era pemerintahan Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa, kan tadi kan terbit Undang-Undang 792 dan PP 7292 itu kan dari era Soeharto gitu ya. Nah kemudian tahun 98 ini kan era reformasi, tentu saja MUI gitu kan, MUI atau DSN tadi ya, Badan Pengawas Syariah tadi yang nama sebelumnya ya Badan Pengawas Syariah tadi, tentu saja ingin diperbarui undang-undang tadi. Nah ada rujukan baru untuk bank syariah itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Isinya bagaimana? Nah tentu isinya ada perubahan lagi. Ya kalau 792 itu prinsip bagi hasil, kalau PP 72 itu lebih menegaskan bahwa tidak boleh bersamaan, tidak boleh ada produk lain. Kalau bagi hasil ya bagi hasil, tidak boleh bunga gitu ya. Atau bank konvensional juga kalau misalnya bunga, sebaliknya ya, tadi mungkin saya lupa jelaskan. Kalau bank tadi konvensional bunga, terus dia membuka ada pilihan untuk bank mengambil keuntungan misalnya bagi hasil, itu tidak boleh. Kalau konvensional bunga ya bunga, kalau syariah bagi hasil ya bagi hasil. Nah kalau 1098 ini lebih menegaskan secara tegas menggunakan kata bank syariah. Ya, di sana ada, walaupun di awal kan juga ada syariat gitu ya. Nah di sini menggunakan istilah syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank baik bank umum dan BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Kemudian ada pasal 1 Butir 13 perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Nah ini baru ada kata-kata Islam yang muncul ya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Kemudian berdasarkan prinsip bagi hasil mudarabah. Nah, jadi ada penjelasan apa aja sih yang dimaksud produk dari bank syariah. Jadi ada yang prinsip bagi hasil yaitu mudarabah, ada yang berdasarkan menyertakan modal itu musyarakah gitu ya. Oke, nanti kita ada bahas ya tentang musyarakah, mudarabah. Kemudian prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. Nah, murabahah itu jual beli juga ada, nanti kita akan masuk produk materi tentang murabahah. Atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa. Sewa juga ada nanti ya, sewa itu
ijarah namanya ya, tanpa pilihan. Nah, ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan pemilikan atau barang yang disewa dari pihak yang bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina ya. Nah, lebih terperinci gitu ya, lebih terperinci itu lebih jelas lagi seperti apa sih prinsip bank syariah itu sendiri. Nah, itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Tapi tidak berhenti di sini aja. Jadi artinya ada pengembangan lagi. Tapi kapan? Nah, setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ya, baru terbentuklah mulai ada namanya Dewan Syariah Nasional gitu ya. Selain diawasi oleh pemerintah ya. Kalau dulu Bank Indonesia yang mengawasi kegiatan bank umum ya, termasuk kalau bank umum syariah itu kan termasuk bank umum yang diawasi oleh Bank Indonesia dulu ya. Tapi ketika 2011 itu sudah ada pengalihan untuk pengawasan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, terus apa bedanya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dengan Undang-Undang terbaru ini 21 2008? Tentu saja 21 2008 adalah undang-undang sendiri. Sendiri maksudnya bagaimana? Artinya kalau 1098 itu masih global, artinya ada bank konvensional di situ, ada yang mengatur tentang bank syariah di situ. Nah, 21 2008 ada eksklusif undang-undang yang memang mengatur bank syariah. Jadi kalau konvensional ya tidak bisa merujuk ini. Kalau 2128 itu khusus untuk perbankan syariah. Jadi sudah diistimewakan ceritanya ya, istilahnya maksudnya. Undang-undang yang terdiri dari 70 pasal. Nah, bayangkan kalau waktu di awal-awal itu 792 PP itu hanya di satu pasal gitu ya. Pada pasal itu ada beberapa butir gitu yang menyatakan tadi dan tidak ada kata Islamnya, hanya ada syariat di awal, terus ada syariah 98, kemudian ada 98 itu sudah mulai Islam, mulai jeda. Ini lebih lengkap lagi ya, lebih lengkap lagi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, secara umum struktur hukum perbankan syariah ini sama dengan hukum perbankan nasional, sama, tetap mengikuti. Namun bedanya adalah aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola, corporate governance, lebih namanya eksklusif undang-undangnya, lebih tentu saja lebih menghususkan untuk pengaturan bank syariah, dan ada prinsip kehati-hatian, prudential principles, manajemen risiko, risk management, dan penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Jadi perlakuannya kalau misalnya terhadap konsumen, yaitu dalam hal ini adalah nasabah, ya tidak bisa disamakan atau serta-merta disamakan dengan pelakuan nasabah misalnya bank konvensional dengan bank syariah ya. Jadi kalau bank syariah itu tidak boleh ada yang namanya sistem denda, walaupun nanti ada istilah lainnya ya, denda secara istilah itu kalau bank syariah memang tidak mengenal denda, tapi ada istilah lainnya. Tapi oke, nanti insya Allah nanti akan kita ada bahas banyak tentang itu ya. Kemudian tidak boleh ada yang namanya sita secara paksaan, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang 21 Tahun 2008 ya. Nah, ini tadi. Jadi harapannya adalah ini adalah undang-undang khusus mengatur perbankan syariah serta instrumen hukum lainnya. Diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh ya. Jadi maksudnya memang awal mulanya 1098 saya itu kan banyak sekali. Setelah Bank Muamalat tahun 92 ada bank BUMN dulu, ada Bank Syariah Mandiri gitu ya, ada Bank BRI Syariah, ada banyak, kemudian swasta juga ada BCA Syariah ya. Ada yang terbaru sampai Juni 2020 itu ada 14 bank syariah, 14 bank syariah ya, bank umumnya ya. Kemudian ada ratusan, ada juga namanya itu usaha unit syariah. Usaha unit syariah itu adalah bank konvensional tapi dia tidak punya bank syariah secara khusus, tidak punya bank umum syariah secara khusus, tapi dia memiliki cabang sendiri, unit sendiri, yaitu unit usaha syariah. Misalnya nih ya, Danamon itu tidak ada Danamon syariah bank umumnya, tapi punya unit usaha syariah. Jadi kalau unit usaha syariah boleh nggak menjual produk bank syariah? Boleh, karena dia terpisah. Tidak boleh di Bank Danamon itu menjual produk bank syariah. Boleh kan tadi sesuai 1098 kan tetap mengadopsi juga gitu undang-undang 1098 ya. Itu boleh bersamaan menjual atau tidak boleh
double gitu menjualnya, konvensional juga, syariah juga harus punya tempat sendiri, yaitu di unit usaha syariah ya. Nah, perbedaannya apa? Ada akadnya. Nah, ini nanti kita akan ada banyak bahas di ini ya. Kalau secara pengantar, mungkin biar kalian tahu dulu ya. Akadnya itu macam-macam. Ada murabahah jual beli, ada namanya itu mudharabah bagi hasil, ada musyarakah tadi ya, kongsi atau kerjasama. Kemudian ada sewa, ada ada banyak gitu ya, ada banyak. Nanti insya Allah pada pekan-pekan berikutnya kita akan banyak membahas tentang produk bank syariah. Nah, keuntungan juga jelas. Keuntungan jadi kalau identik, nah ini mungkin yang kalian khususnya mahasiswa ataupun sobat Wahid mengajar, bahwa keuntungan dari bank syariah itu tidak hanya dari bagi hasil. Kalau Anda tahu mungkin bagi hasil aja bank syariah, ternyata bank syariah itu murni mengambil keuntungan tidak hanya bagi hasil, tapi juga lainnya selain jasa ya. Selain jasa itu fee gitu ya. Kalau bunga kan tidak boleh. Produk tabungan itu kan pasti bagi hasil, tapi yang lainnya misalnya untuk produk pembiayaan atau kredit itu ada yang namanya akad jual beli. Nah, akad jual beli kalau identik akad jual beli itu sama bunga, padahal beda. Tidak, itu adalah jual beli. Akad sewa ya. Nanti lebih lengkapnya kita masuk di produknya langsung ya, untuk materi tentang produk bank syariah. Nah, keuntungan tidak hanya bagi hasil jual beli ya, beda hanya dengan bank konvensional yang hanya bunga ya. Kalau untuk kredit ya, atau produk penyaluran dana tadi, pengelolaan dana juga menolak untuk mengeluarkan dana untuk diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum. Misalnya kalau konvensional itu kan boleh untuk membuat kafe yang di dalamnya di situ menjual minuman keras lah, ada praktek hal yang memang dilarang dalam Islam, perjudian misalnya ya. Kalau di bank ya artinya masa bodoh lah ke bank konvensional misalnya gitu ya, saya Islam seperti itu. Tapi kalau bank syariah tidak boleh, jelas harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, jelas tidak ada tipu-tipu, tidak ada penipuan atau apa gitu, jelas tidak ada perjudian dan lain sebagainya. Hubungannya juga sama, jadi kalau hubungannya gini, maksudnya bukan sama. Kalau di bank konvensional itu ada hubungan antara debitur kreditur. Debitur adalah nasabah dan kreditur adalah pihak bank. Apakah istilah ini juga dipakai oleh bank syariah? Tidak. Di bank syariah itu istilahnya memakai yang namanya partner ya. Partner itu artinya ya harus saling bekerja sama. Kalau memang ada masalah pada nasabah sulit untuk bayar, nah nanti kan ada komunikasi. Ya tadi kan karena di Islam itu tidak boleh langsung serta-merta menyita, menjual secara paksa, langsung mempublikasikan dan lain sebagainya gitu ya. Tidak seperti di bank konvensional. Nah, ini ada hubungan yang erat gitu ya antara nasabah dengan bank, ada hubungan emosional ya. Ya karena ini kan benar-benar prinsip syariat Islam ya. Promosinya juga, promosinya itu ya ada banyak promosi ya. Walaupun sebenarnya identik, kalau banyak untuk produk kredit atau pembiayaan itu bank syariah itu lebih banyak produk murabahah sebenarnya ya. Oke. Kemudian tabel perkembangan. Nah, ini untuk yang terbaru ya. Terbaru misalnya 2009 itu ada 6, kemudian sampai 2016 itu ada 12 ya, hingga Juni 2020 2019 itu 14, sampai 2020 juga masih 14 ya. Oke, ada unit usaha syariah, data-datanya. Kemudian nah ini tabel perkembangannya ya, grafik infografisnya. Nah, ini yang terbaru itu ada 14 ya, 14 itu yang terakhir itu bukan ini secara urutan aja ya. Ada Bank Aceh Syariah, kalau bank di daerah itu juga ternyata punya bank umum syariah sendiri, bukan unit usaha syariah ya, tapi bank umumnya. Misalnya seperti Aceh Syariah, ini yang paling baru ya, Aceh Syariah. NTB Syariah juga baru. Bank Muamalah itu yang paling pertama. Victoria Syariah bank swasta, BRI Syariah, BUMN, Bank BRI. Bank Jabar Banten, nah ini juga sama, BUMN juga ya, tapi ini lebih dulu dari Aceh dan NTB ya. Ada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Planin Dubai Syariah, ada BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Maybank Syariah ya. Unit usaha syariah juga banyak yang ada Danamon tadi yang seperti yang saya contohkan, Permata. Nah, Permata Syariah ada nggak bank umumnya? Tidak ada, tapi mereka punya khusus ada wadah sendiri bagi nasabah yang saya mau nabungnya Permata, tapi
nggak mau ada bunga, oh kita punya misalnya ya Bank Permata, kita punya namanya unit usaha syariah, ada Bank Jatim, BTPN juga ada, nah OCBC, NISP, CMB Niaga dan lain sebagainya ya, ada di data yang saya munculkan ya di atas mungkin sini ya. Oke, tabel perimbangan jumlah kantornya. Nah, ini saja mungkin materi kita untuk pekan ini, untuk minggu pertama. Insya Allah akan ada video keduanya ya. Kalau video kedua berarti video tentang bahas tentang riba nanti, jenis riba ya, masuk pada bab 2. Terima kasih sudah menonton channel saya, Wahyudi Mengajar. Mohon jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bertambah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.